Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Meliani, dosen tetap Universitas Geraha Karya Parabulian, Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saat ini saya sedang membuat video pernyataan diri dosen bidang pengajaran Serdos 2026. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan kode mata kuliah HEB 07 merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah dasar-dasar manajemen ini diberikan pada semester pertama sebagai fondasi bagi mahasiswa dalam memahami ilmu manajemen. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai konsep, prinsip, fungsi, serta proses manajemen yang menjadi landasan dalam mempelajari mata kuliah lanjutan di bidang manajemen. Adapun NUPTK dari saya adalah 9838759660230222. CPL dari mata kuliah dasar-dasar manajemen pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religi. Yang kedua, disiplin taat aturan beretika dalam kehidupan bermasyarakat dan organisasi. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip manajemen dalam organisasi sederhana. Yang keempat, mampu bekerja sama dan menunjukkan tanggung jawab. Yang kelima, mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan analisis. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen dan fungsi. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus sederhana terkait fungsi manajemen. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun solusi dan mengambil keputusan manajerial berdasarkan kasus. Yang keempat, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah organisasi. Sedangkan turunan dari sub CPMK dan indikatornya, sub CPMK yang pertama menyebutkan dan menjelaskan konsep dasar manajemen, yang mana indikator mahasiswa dapat menjawab pertanyaan atau kuis tentang definisi dan fungsi manajemen. Sub CPMK kedua menganalisis permasalahan organisasi sederhana. Indikatornya, mahasiswa mampu menemukan masalah inti dari kasus. Sedangkan sub CPMK ketiga merumuskan solusi. Indikatornya, mahasiswa mampu membuat alternatif keputusan manajerial. Dan sub CPMK keempat bekerja sama dalam tim. Indikatornya, mahasiswa berkontribusi dalam diskusi atau presentasi kelompok. Adapun pertemuan dari dasar-dasar manajemen ini adalah 16 kali pertemuan dengan 2 pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah UTS, ujian tengah semester. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sedangkan mata kuliah atau materi yang diberikan di dalam pertemuan dasar-dasar manajemen pertama ada pengantar mata kuliah dan kontrak belajar. Yang kedua, konsep dasar manajemen, sejarah perkembangan teori manajemen, fungsi manajemen, perencanaan, fungsi pengorganisasian dalam pembagian kerja dan koordinasi. Untuk pertemuan ke-9, fungsi pengarahan, motivasi dalam manajemen, komunikasi dalam organisasi, fungsi pengendalian, pengambilan keputusan manajerial, etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen. Dan yang ke-15, integrasi fungsi manajemen dalam organisasi. Adapun poin dalam penilaiannya, dasar-dasar manajemen ini saya memberikan penilaian dalam bentuk tugas. Bobot penilaian nilai harian tugas terstruktur itu 20% dan bobot nilai ujian tengah semester 30% dan bobot ujian akhir semester adalah 50%. Jadi untuk penilaian aspek itu ada sikap, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Untuk mengetahui bagaimana saya memberikan pengajaran dasar-dasar manajemen, silahkan saksikan video pengajaran pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan dengan materi pengenalan belakang. Keputusan adalah bagian penting dalam kehidupan individu maupun organisasi. Ketika kita mau mengambil keputusan, itu ada pengaruh dari internal dan eksternal, ya. Kemudian latar belakang yang kedua ada kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak. Ketika mengambil voting itu dilakukan secara terencana atau tergesa-gesa. Terencana. Kenapa harus terencana? Tentu kita ada pertimbangan, ya. Pertimbangan dia nanti keputusan yang kita ambil tidak ada dampaknya, tidak berdampak salah, tidak tergesa-gesa, kemudian
hasil akhirnya pun tidak mengecewakan. Jangan nanti sudah memilih keputusan, membuat keputusan, hasil akhirnya dianalisis, aku bisa pilih si Ilham saja di ketua kelas. Jadi kan keputusannya kan tidak dilakukan secara berencana. Keputusan itu harus ada data konkretnya, data realnya. Dari mananya, oh Ilham Sari kayaknya bisa nih dijadikan ketua kelas karena dia kayaknya gercep menginfokan ke kawan-kawan satu kelas. Jadi ini ada pengertian pengambilan keputusan, nanti definisi menurut beberapa para ahli, ada proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, akan terjawab ketika kita menonton video ini. Kepemimpinan dan cara pengambilan keputusan. Dalam tujuan pengambilan keputusan yang pertama itu untuk menyelesaikan masalah. Betul tidak? Betul. Yang kedua, memilih alternatif terbaik. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, mencapai tujuan organisasi. Kenapa tujuan pengambilan keputusan ini? Ketika kita mau mengambil keputusan kan ada tujuan akhir, sasarannya apa, hasil akhirnya apa, ada evaluasinya, nanti ada di analisisnya. Kemudian nanti ada jenis keputusan, ada terprogram, tidak terprogram, ada strategis, taktis, operasional, individu, dan kelompok. Untuk berikutnya, biar kalian bisa menjawab itu semua, nanti di terakhir kita akan ada diskusi kelompok, buat saja 5 kelompok. Langsung, sudah tuh nanti akan kita diskusikan, hanya dari sekedar video, nanti kita presentasikan per kelompok ya. Presentasi ke depan, apa hasil semua dari video itu yang nanti akan ibu berikan, silakan Anda presentasikan. Cara buatnya buat seperti biasa ada tulisannya, nanti buat kelompok 1, 2, ada yang bisa 5 kelompok, buat 5 kelompok nanti. Oke? Baik, kita persiapkan. Silakan Anda menonton video ini. Dinamika dunia bisnis yang cepat dan berulang, pemimpin seringkali dihadapkan pada momen-momen penting yang perlu keputusan yang tepat dan cepat. Pengambilan keputusan yang tepat menjadi kemampuan yang berharga yang bisa membuat organisasi atau bisnis yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Untuk itu, pemimpin harus mampu menganalisis informasi dengan cepat, memahami risiko, dan memilih tindakan yang tepat. Tanpa pengambilan keputusan yang tepat, organisasi atau bisnis bisa kehilangan peluang dan tertinggal di dalam kompetisi. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas gaya pengambilan keputusan disertai dengan studi kasus pengambilan keputusan Coca-Cola dan Pepsi dalam menyikapi krisis yang dihadapi Melia. Dari video ini sudah dijelaskan apa yang dikatakan Bu, karena ini karena Pepsi ya bersedia bekerja sama dengan Marriott. Yang lainnya, oke, Ibu Pepsi, oke? Karena memiliki visi yang luas dan berani mengambil resiko yang lebih besar. Oke, good job. Ada lagi? Oke, bagus Pak Batas. Oke, Batas. Karena pemimpin Pepsi mengambil keputusan konseptual Konseptual. Oke. yang kreativitas, mampu mencari peluang strategis, yakin akan peluang dan berani mengambil resiko. Oke. Ibu ngaku tadi kalian Ibu lagi pakai brainstorming, terus kasih video tuh biar tanya press, kemudian nonton. Nah, oke, good job kamu, bagus ya. Berikutnya ada lagi lah. Lengkap tadi itu kan video memaparkan jenisnya dari keputusan, terprogram, tidak terprogram, kemudian secara individual seperti apa, kenapa diambil topiknya 2 perusahaan besar itu, karena sampai detik ini antara perusahaan
sama dari awal tadi, karena kalau bahasa kita mungkin apa, Coca-Cola merasa mampu ya di atas, karena orang tahu Coca-Cola itu banyak yang pakai, banyak yang menggunakan ya, kemudian dia merasa tinggi hati, kemudian sedangkan Pepsi dia berusaha terus membuat strategi bagaimana caranya walaupun dia di bawah Coca-Cola, kemudian bagaimana caranya dia bisa ikut masuk menjadi pesaing, walaupun pada dasarnya mungkin Pepsi belum pernah dilirik. Nah, tiba-tiba muncul sebuah keputusan, kenapa kok Marriott ini mengambil keputusan malah ke Pepsi bukan ke Coca-Cola. Padahal kalau dari segi perbandingan tandingannya Coca-Cola nomor 1, Pepsi kan hanya pesaing kan biasanya orang jarang mau melihat. Makanya pesaing itu ibaratnya cadangan. Kalau tidak ada Coca-Cola beli Pepsi aja lah, ya kan? Kalau tidak ada Sprite beli apa? Yang kayak Sprite itu Fanta ya, Fanta. Nah, kan kayak gitu. Nah, kenapa kok sekelas Marriott pakainya Pepsi? Karena apa? Tadi pemimpinannya bagaimana? Putusan untuk pemimpinannya dia memakai intuisi, emosional. Kemudian ketika diambil membuat keputusan Pepsi ini, walaupun dia merasa bukan pesaing Coca-Cola, tapi dia memunculkan wujudnya ketika disaingkan bahwa saya bisa bersaing dengan Coca-Cola. Akhirnya Marriott ini melihat dari keseriusan dan melihat dari strategi pembunuhan dari Pepsi, maka dia mau lebih bekerja sama dengan Pepsi. Ini kalau kita belajar decision making kayak gini, nah. Jadi contohnya ibu memang mengambilnya langsung dari perusahaan-perusahaan besar, biar kita ya yang ibaratnya apa bisa melek ya, bisa tahu, jangan cuma beli produknya aja, Coca-Cola, Sprite, Pepsi, Fanta, segala macam, tapi tidak tahu ini perusahaan-perusahaan mana. Kemudian siapa yang pesaing-pesaing ini. Kemudian kayak Hotel Marriott kita tahu lah, Julian Marriott di Indonesia juga kan terkenal. Nah, hotel terkenal itu kan nggak mungkin pada awalnya dia kan hampir ambruk kan tadi ceritanya. Kemudian karena membuat suatu decision making, keputusan yang baik, strateginya meningkat lagi. Akhirnya dia mampu menaikkan lagi brandnya, dia menaikkan lagi kemampuannya menjadi hotel yang nomor 1 sampai tersebar jumlahnya sampai 4 ribuan tadi untuk apa negara ada. Itu salah satu. Jadi seorang pemimpin itu dibutuhkan untuk bisa mampu membuat suatu keputusan. Jadi penutup terakhir, seorang pemimpin kalau dalam membuat keputusan tidak pernah salah, berarti dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu terkadang memutuskan segala sesuatunya itu memang dilihat dari ada pengalaman-pengalamannya, ada data-data realnya. Kalau seorang pemimpin lurus saja, putusannya oke-oke aja, nah itu bisa ibaratnya mungkin pengalamannya belum bisa untuk ya pemimpin apa ya, keputusannya belum matang atau keputusannya bisa dikatakan bisa-bisa. Oke, sampai sini paham? Tujuan pengambilan keputusan menyelesaikan masalah, memilih alternatif terbaik, mengurangi ketidakpastian, mencapai tujuan organisasi ya. Berikutnya jenis-jenis tadi ada disebut, ada disebutkan terprogram dan tidak terprogram. Bagaimana tahapan proses pengambilan keputusan? Pertama, tadi sudah diceritakan di video identifikasi masalah. Kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Ya, jadi kalau kita sebagai pemimpin, ya, kita harus tahu permasalahan di perusahaan kita apa. Jangan nanti pemimpin tanya kita harus maju, lebih maju dari yang lain ya, tapi kita harus tahu yang kita mau buat maju itu apa, kemudian keputusan kita yang terbaik buat perusahaan apa. Kalau permasalahan di perusahaan saja kita tidak tahu, bagaimana cara kita mempertahankan perusahaan itu untuk bisa bertambah baik lagi, bertambah maju lagi. Jadi makanya bagaimana caranya seorang pemimpin
permasalahan data konkret yang sudah ada diberikan karena oleh perusahaan Coca-Cola dan Pepsi tadi. Oh, ternyata mereka permasalahannya opsinya pesaing yang memang ibaratnya sama-sama menjual minuman soda. Ya, opsinya yang satu mungkin bedanya Coca-Cola warnanya, Pepsi warnanya, packagingnya, kemasannya itu alternatif. Jadi mungkin dari warna biru, mungkin dari Pepsi dengan bentuk botolnya atau segala macam dengan kerasnya botol, mungkin dari segi biaya alternatifnya lebih mahal. Ya. Atau misalnya kalau Coca-Cola, mungkin bentuk Coca-Cola karena sudah minuman soda nomor 1, mungkin dengan bentuk biasa aja botolnya kan bentuknya biasa ya, tapi kok orang masih mau. Nah, keputusannya antara karena dia lebih terkenal duluan. Jadi opsinya walaupun dia dengan biaya murah, ya waktunya brandnya Coca-Cola itu udah lebih booming daripada Pepsi. Jadi decision making kita ketika jatuhnya membeli sebuah produk pasti dari analisis dulu. Atau analisisnya bisa, ini kayaknya pakai skincare kan? Terdiri dari apa? Sabun cuci muka, pelembabnya, krim-krimannya. Anggaplah misalnya siapa namanya nak Siti? Hah? Putri pakai skincare apa? Sabun gigi. Wardah. Tiara. Oke. Tiara pakai apa tadi? Oh ibu. Oke. Kenapa keputusannya memilih skincare itu? Pasti ada sebab dan akibat. Pasti sudah ada hasil analisisnya. Skincare kita di Indonesia banyak. Kenapa keputusannya memilih? Satu apa? Analisis Tiara. Oke, rekomendasi dari HP analisisnya. Kemudian ingredientsnya dari skincare, oke, kemudian manfaatnya, kemudian ada, oke, price-nya, kemudian review dari lain ada lagi, cocok nggak? Cocok, oke, jadi dari review ya. Eva, pakai sekarang karena apa? Rekomendasi dari iklan, oke, cocok di sekarang, kemudian harganya lebih miring. Oke, produk lokal atau luar itu? Lokal. Cocok nggak? Kalau Putri? Coba akhir. Berarti satu tahunan ada ya? Oke. Berarti kan keputusan dari ketiga teman kita menggunakan skincare itu ya. Kan ada keputusan yang hasil analisisnya ada. Kemudian masalah-masalah yang dia kritik, dia melihat rekomendasi dari hasil rekomen orang-orang yang menggunakan produk tersebut. Sama kayak kasus Coca-Cola dan Pepsi. Rekomendasi dari teman-teman, dari orang-orang yang sudah minum Coca-Cola katanya enak. Kalau Pepsi juga enak. Cuman katanya ada pakai hanya. Kan jadi analisis inilah yang terkadang bisa membuat keputusan itu menjadi lebih baik atau keputusan itu bisa menjadi tidak lebih baik. Karena apa? Satu, data yang dikelola, data yang dikumpulkan itu tidak real, kemudian informasinya tidak nyata. Ya. Kedua, data yang dia peroleh hanya dari dalam saja, tidak dari luar. Jadi kalau mau mencari data, jangan hanya dari dalam, tapi dari internal Coca-Cola itu sendiri atau Pepsi itu sendiri, tapi terjun ke lapangan, ke konsumen, pengguna, user yang memakainya, yang menikmati Coca-Cola, yang menikmati Pepsi, itu kita terjun langsung hanya. Ya nggak, menurut pendapat kita, mungkin menurut pendapat kita, saya suka Coca-Cola, mungkin Putri sukanya Pepsi, ya itu kan menurut kamu, menurut saya, jangan terlampau menurut kita. Jadi keputusan itu harus dari internal dan eksternal. Oke. Kita lanjut, kemudian ada yang kelima, memilih alternatif terbaik. Sudah. Yang keenam, ada implementasi keputusan. Implementasi keputusan. Nah, ketika kita sudah memutuskan, pokoknya kami mau pakai Wardah dulu. Kami mau dikasih skincare yang kami tidak mau, karena kami percaya itu. Berarti implementasi yang sudah diputuskan oleh Putri tidak bisa diganggu-gugat karena dia sudah ada hasil analisis yang mendasarnya.
Jadi sudah ada identifikasi masalah kenapa dia pakai. Mungkin Bu kami kalau pakai produk misalnya putri atau apa segala macam tidak cocok kami Bu. Jadi ada identifikasi masalahnya, ada ketidakcocokan, muncul bengkot atau segala macam. Kemudian yang ketujuh, evaluasi hasil. Kenapa harus ada evaluasi? Harus, kalau tidak ada evaluasi hasil terakhir, kalian tidak mungkin menggunakan, memakai atau minum Coca-Cola atau minum Pepsi atau menggunakan skincare yang kalian pakai saat ini. Karena apa? Sudah ada evaluasi. Putri sudah 1 tahun, Tiara sudah 1 tahun, Deva sudah kurang lebih 5 tahun tuh. Sudah cukup lama. Jadi evaluasi akhirnya bisa-bisa nanti mereka yang ibaratnya marketing untuk produk tersebut karena sudah mengalaminya sendiri. Oke. Kita lanjut. Faktor mempengaruhi itu kan ada internal dan eksternal ya, ada pengalaman, kayak tadi Ibu sudah sebutkan. Salah satunya internal dari pengalaman sudah, pengetahuan sudah, intuisi sudah, eksternalnya informasi, lingkungan, waktu, resiko. Oke, ini faktor yang mempengaruhi keputusan. Dari internal dan eksternal, poin pertama ada pengalaman sudah berpengalaman semua, sudah nyoba lah Coca-Cola, pasti tidak ada yang tidak nyoba Coca-Cola, pasti tidak ada yang tidak pernah nyoba Pepsi, pasti semua pernah nyoba. Kemudian pengetahuan, Anda pasti sudah lebih tahu lah mungkin dari Ibu, karena Anda generasi Gen Z sekarang ini lebih up to date-nya lebih luar biasa, lebih tinggi daripada kami dosen, apalagi Ibu yang sudah kepala 4 mungkin lebih hebatan kalian lah sekarang. Kemudian intuisinya ya mainkan, oh kayaknya kalau saya minum Coca-Cola rasanya kayak gini, ini pasti enak dicampur ini, pasti lebih melegakan. Sebenarnya beda, bisa buka join mylist.com, tinggal join, nanti masukkan kode. Kalau itu pakai barcode ada nah, pakai barcode bisa. Pakai barcode bisa. Bisa? Kedua, kita tunggu sampai 30. Oke? 23. Buka di Google-nya joinmylist.com. Masukkan kode. Cukup? Oke, Ibu kita mulai ya. Oh my God.
Selesai. Ini Safira Ramadhani siapa? Keluar Bu, nggak bisa masuk lagi. Oh, udah bisa. Oke. Selesaikan ya. Dia hanya 5 soal. Itu hasil resume tadi kita ulas, kita diskusikan, kita ngobrol. Ayo. Apa? Kesimpulan. Ya. Jawab yang salah. Bisa nggak gitu? Dijawab yang salah. Nggak bisa. Nggak bisa mati sudah. Ilhamsa? Siapa Ilhamsa? Ayo, ayo, Pak Nana lagi, selesaikan. Ilha, Iba, Tumi, Ilhamsa. Kenapa? Sebentar, baca soalnya. Bingung dari kita belajar tadi. Tinggal jawab aja. Ada poinnya kok. Nah, satu lagi. Siapa nih? FH. Mari, mari. Dua.